warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suknawati Tuhuterum, mahasiswa IAIN Ambon, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas A, semester 2. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan beberapa menit ke depan. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita masuk saja pada materi yang pertama, yaitu metode kontribusi dalam psikologi pendidikan. Jadi metode kontribusi ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan juga meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi guru dapat menggunakan metode itu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pengajaran yang diberikan. Nah, untuk beberapa metode dalam kontribusi ini ada pengamatan. Jadi pengamatan ini seperti guru mengamati dan memahami perilaku siswa dan menyesuaikan metode pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan individu atau siswa tersebut. Ada juga wawancara dan juga tes dan evaluasi. Tes evaluasi ini seperti guru dapat mengukur kemampuan siswa melalui tes dan evaluasi. Nah, yang berikutnya itu studi kasus dan juga yang terakhir kolaborasi. Untuk materi kedua, yaitu belajar mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Jadi belajar mengajar ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu itu belajar, mengingat dan memproses informasi, serta bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi ketika guru memberikan materi, maka para siswa tersebut akan memahami dan memproses bagaimana informasi yang diberikan guru itu dapat diingat atau bisa diterapkan dalam pembelajaran berikutnya. Nah, untuk beberapa konsep belajar mengajar dari sudut pandang psikologi pendidikan itu ada pembelajaran, ada motivasi. Jadi motivasi ini ada yang dari diri sendiri dan juga dari luar diri. Jadi luar diri ini seperti pujian atau hadiah yang diberikan guru mungkin. Berikutnya ada kepribadian, pengajaran yang efektif, dan juga evaluasi dan umpan balik. Materi berikutnya yaitu teori pembelajaran. Jadi teori pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana individu itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan pemahaman melalui proses belajar. Nah, jadi guru ini memberikan teori pembelajaran, membuat teori pembelajaran agar para siswa ini dapat memahami materi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. Nah, di dalam psikologi pendidikan ada juga berbagai teori pembelajaran seperti behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan masih banyak lagi teori lainnya. Materi berikutnya yaitu perbedaan gaya belajar. Jadi perbedaan gaya belajar ini mengacu pada preferensi individu dalam memperoleh dan memproses informasi baru. Jadi setiap individu itu memiliki perbedaan gaya belajar yang berbeda-beda sesuai perspektifnya sendiri. Ada juga beberapa perbedaan gaya belajar. Yang pertama itu visual. Jadi visual ini guru memberikan materi menggunakan gambar, menjelaskan materi menggunakan gambar atau diagram. Jadi ada tipe siswa yang lebih paham dengan gaya belajar tersebut.
ada juga auditory. Jadi siswa mendengarkan penjelasan secara panjang lebar dari guru dan ia bisa lebih paham dengan cara belajar seperti itu. Ada juga kinestik, jadi siswa itu lebih paham jika belajarnya itu melalui praktek atau eksperimen. Nah, materi berikutnya yaitu gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Jadi gangguan perilaku ini adalah kondisi psikologi yang ditandai oleh pola perilaku yang tidak sesuai, mengganggu kehidupan sehari-hari dan bertentangan dengan norma dan harapan sosial. Jadi gangguan perilaku juga mengganggu aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Selain gaya belajar, ada juga kesalahan belajar. Di sisi lain, kesalahan belajar ini merupakan suatu kesalahan atau kesulitan dalam memperoleh atau memahami, mengingat informasi yang diajarkan atau dipelajari. Nah, gitu. Untuk materi yang terakhir yaitu transfer pembelajaran. Jadi transfer pembelajaran ini merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, konsep yang telah dipelajari dari suatu konteks atau situasi yang berbeda. Contohnya kayak seperti guru yang menjelaskan materi sesuai konteks yang telah dipelajarinya kepada siswa. Itu yang disebut dengan transfer pembelajaran. Atau juga siswa yang mendapat pengalaman atau pembelajaran di sekolah lalu diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua jenis transfer pembelajaran yang umumnya dikenal. Yang pertama transfer vertikal dan juga yang kedua transfer horizontal. Bagaimana? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.